Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, tergantung teman-teman kapan nonton video ini. Ya, jadi waktu tinggal sebentar lagi untuk persiapan tes seleksi perangkat desa. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas soal, tidak salahnya untuk juga memperbanyak belajar materi yang sudah ada. Nah, ini video pertama kita akan membahas soal untuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada sekitar 14 soal. Oke, kita langsung mulai dari soal yang pertama. Istilah Pancasila ditemukan pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab, ya ini jelas, yaitu dalam kitab Negara Kertagama. Oke, ini sudah jelas, nanti bisa dipelajari kembali materinya. Yang kedua, rumusan Pancasila yang sah dan benar, baik pengucapan maupun penulisan, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada Impres TAP, ya ini dan UUDS, jadi belum lengkap dan belum benar. Yang paling benar dan sah hanya di pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, pernyataan yang benar mengenai rumusan Pancasila sebagai hierarki piramidal adalah, nah jadi hierarki piramidal ini maksudnya yaitu sila yang pertama itu meliputi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, seperti sebuah piramid. Jadi semua sila itu bisa saling berhubungan, di mana sila pertama ini meliputi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Itu. Nah, selanjutnya yang keempat, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai satu kesatuan formal logis? Nah, ini ada hubungannya dengan soal yang ketiga tadi, di mana kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal yang menggambarkan hubungan luas. Jadi sila-silanya itu punya hubungan yang saling berkaitan sebagaimana piramidal, sehingga hubungannya sangat luas. Ya, ini tentang yang dimaksud kesatuan formal logis. Selanjutnya yang nomor 5, bangsa Indonesia adalah kausa materialis Pancasila. Apa makna dari istilah kausa materialis? Ya, jadi yang tepat adalah sumber pengetahuan Pancasila, yaitu kausa materialis, adalah dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Jadi bukan ngimpor dari bangsa yang lain. Jadi kausa materialis Pancasila itu ya dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia itu sendiri, bukan dari sumber-sumber di luar bangsa Indonesia. Nah, nomor 6, menurut Notonegoro, tingkatan nilai ada 3 macam. Pertama, material, yang kedua nilai vital, dan 3 nilai rohani. Nah, apa yang dimaksud dari nilai material? Yaitu ya, segala sesuatu yang berguna bagi jasmani. Ini nilai material. Kemudian nomor 7, berdasarkan sila pertama Pancasila, negara Indonesia adalah negara berketuhanan. Jadi negara berketuhanan itu artinya Indonesia bukan merupakan negara yang sekuler. Nah, apa dari arti dari sekuler? Di mana maksudnya adalah Indonesia ya negara yang tidak memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Salah satu buktinya ada Kementerian Agama di dalam negara Indonesia. Jadi dari sila yang pertama bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan, nah ini maksudnya bukan negara yang sekuler. Kemudian yang ke-8, sampai dengan tahun, nah ini sudah masuk soal yang undang-undang, sampai dengan tahun 2022, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak ada sebanyak 4 kali. Ya, di materi yang kemarin kita bagikan sudah ada, nanti bisa dipelajari lagi kapan perubahan-perubahannya itu. Yang ke-9, perbedaan isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, ya ini ada perbedaan. Jadi kalau pada Piagam Jakarta, nah ditambahi ada kewajiban menjalankan syariat
bagi pemeluknya. Sedangkan di dalam undang-undang tidak ada kata kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ya, ini juga dalam sejarahnya kita sudah paham ya, karena ada diskusi panjang dari para pemimpin di masa itu, sehingga diambil yang paling baik ya sebagaimana yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang nomor 10, berdasarkan Undang-Undang 1945 amandemen ketiga pada 9 November 2001, pasal 1 bertambah 1 ayat, yaitu ya ayat ini menyatakan bahwa Indonesia adalah ya ini negara hukum. Ini juga yang penting ya. Sebelumnya belum ada karena dilihat hal yang penting sehingga ditambahi menjadi negara hukum. Nah, sebelum diamandemen, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Nah, setelah diamandemen pada 19 Oktober 1999, pasal 5 ayat 1 berbunyi, yaitu di mana Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, ini juga masih berlaku sampai sekarang, di mana Presiden bisa mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang 12. Nah, pasal 8 ayat 2 UUD 1945 menyatakan jika terjadi kekosongan wakil presiden, maka Presiden mengusulkan 2 calon kepada MPR yang akan ditetapkan dalam sidang MPR. Waktu penetapan calon presiden ini adalah maksimal ya yang tepat yaitu sekitar 2 bulan atau lebih tepatnya 60 hari. Jadi setelah itu nanti harus diisi untuk kekosongan dari wakil presiden yang ada. Kemudian 13, pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan oleh presiden diatur dengan undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 15. Nah, terutama momen 17 Agustus ini biasanya ada pemberian gelar pahlawan bagi para pejuang-pejuang tertentu yang diusulkan ya, dan nanti biasanya di pas HUT akan dibacakan oleh Presiden siapa saja yang mendapat gelar pahlawan nasional. Nah, yang terakhir tugas MK berdasarkan pasal 24C adalah berikut ini, kecuali yaitu yang bukan urusannya MK, yaitu memutuskan pemberhentian dan pembekuan lembaga negara. Jadi menguji undang-undang ini jelas tugas MK, mengutus sengketa kewenangan lembaga, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, ini jelas-jelas tugas MK, yang bukan adalah yang E. Nah, ini pembahasan